Kali-kali review jet cleaner agak mahal dikit. Biasanya di bawah sejuta, ini 2 jutaan. Ini saya udah punya agak lama, setahun lebihan ada nih. Bosch Aquatac 125. Ini bisa disebut, kalau Toyota Camry itu ada Honda Accord. Terus kalau misalnya Honda Jazz itu ada Toyota Yarisnya. Ini tuh lawannya kalau nggak salah Karcher K2.360. Ini bisa dikatakan rivalnya lah gitu. Kita bongkar dulu ya. Garansi ini bukan setahun lagi, ini 14 Desember 23. Mungkin itu pembelian tokonya kali ya. Kalau pembelian saya pribadi ke marketplace tokonya mungkin setahunan. Aksesoris ini saya keluarin dulu dah. Selangnya kelihatan pendek. Ini mesin nyatu sama extension gun, home lensnya. Ini gunnya ada di sampingnya. Bentar. Ada apa lagi? Nggak ada. Kita bongkar selangnya dulu ya. Selangnya sih nggak beda sih sama yang lain-lain nih. Selang PVC, modelnya kayak gini semua, begitu dipegang. Sering kebanyakan megang selang, kali pegang langsung bisa nebak. 9,4 mili. Depan belakangnya dia disebutnya, saya nggak tahu disebutnya apa, quick connect, tapi nepalnya model kayak gini nih. Sekilas mirip punya Nilfish, tapi kalau nggak salah punya ukuran tersendiri, entah sama saya juga. Saya harus nyobain. Modelnya keduanya kayak gitu tuh. Enak sih model kayak gini, cuma nanti aftermarketnya susah atau gampang saya belum tahu. Dia selangnya sama kayak gini, terus ada tulisan apa? Ini tulisannya. Bar merek Bosch, 105, maksimum 150 bar, maksimum 60 derajat. Ini entah kode apa. 202309, kode produksi mungkin. Terus selangnya kayaknya pendek banget, dari lilitannya sedikit. Kita hitungnya, saya ulur dulu lah. Tuh kan, ini selang PVC kayak gini deh, kayak pegas, saking kakunya. 3 meter ada 1, 2, 3, 4, oh lebih, 5 lebih sedikit, 5 meter 10 cm mungkin. Ini ada kemajuan nih daripada yang Crisbo 90 bar. Terus ini gunnya plastik bagus, seperti biasa, udah kayak gun apa yang terakhir kayak gini ya, plastik tapi plastik bagus nih. Dia sistemnya kayak di sini deh. Ini betul sih mirip punya Nilfish. Cuma Nilfish taruh di sini, ini di sini di tengah-tengah. Jadi kalau masukin tekan ke belakang, colokin terus lepas aja. Nanti dia ngunci dan dia bisa muter-muter soalnya ininya bulat. Kalau punya Karcher ininya nggak bulat tapi ada gepengnya gitu. Ada o-ring sealnya, masuknya agak susah sedikit doang. Udah kan, ini udah kenceng, nggak akan bocor lagi, enak. Kenapa ada 2 titik ya? Satu buat ngunci supaya nggak bisa ditekan anak-anak. Ini pembukanya, oh iya betul, satu ngunci satu buka. Di sini tulisannya ada panahnya ke arah kanan. Bisa diputar ternyata. Cuma nggak bisa dibalikin lagi ke sini. Dia muter satu arah. Nggak bisa dikesiniin. Terus dia ini adapternya seperti ini. Dia eksklusif punya dia doang. Saya sering nyebut ini adapter Bosch Aquatac. Di bagian sininya agak kecil nih. Nanti kalau nyambung home lens aftermarket
ya langsung di sini nih. Jadi di bagian sini nggak dipasang, nyambung ke sini. Ini adapternya kayak begini. Kita sambung ya, tinggal ngepasin doang. Udah gitu doang. Terus ini bagian depannya. Bagian depannya saya nggak tahu dia variabel nozzle-nya seperti apa. Ada kayak ada 3 ya, ada 3 titik, 1, 2, 3. Terus terang saya nggak pernah punya mesin Bosch Aquatab. Colonial Fish saya udah punya beberapa kali. Dia sambungannya kayak gini deh, bulat. Dan ini kayaknya ada metalnya soalnya rada berat. Cara nyambunginnya tinggal ini ditekan. Terus bagian sininya kayak ada spinya gitu, ada coakannya. Dimasukin ya ke bagian sini. Panjangnya kita hitung lumayan, dari depan ke belakang sekitar 84 cm. 84. Kalau di tengah banget berat ke belakang, cukup seimbang. Plastik mahal emang lain. Terus ini aksesoris lain yang sangat standar, dia masih pakai plastik yang beginian. Tapi apakah dengan dia mereknya Bosch ininya lebih baik, saya nggak tahu nih. Sekilas sama. Terus ini si nanti ke selang, ini selang nih, masukin aja ke sini kan. Si quick connect-nya udah dikasih ya. Kualitasnya emang nggak bagus, plastik tipis. Saya pernah pegang yang barang yang lebih bagus soalnya. Foam lens bawaan dia, di sini ada takaran air 300 ml. Cara nyambungnya dia ada di depan sini. Ini bagian atasnya kan ada coakannya. Nah gitu. Jadi dia posisinya kirain malang gitu kan, ternyata sejajar. Cara bukanya gimana ya, kita lihat. Saya nggak pernah buka soalnya. Tinggal diputar aja, diputar sedikit. Selangnya besar, dapat lagi nih. Nah ada itu doang. Terus depannya garis, apakah dia nyebar? Saya kurang tahu, nanti kita nyobain. Terus di sini kelihatan ada lubangnya kecil banget. Kalau yang biasa kan lubangnya gede banget, kelihatan itu kayak jendela. Ini enggak, dia ada titiknya tuh. Apakah lebih baik? Enggak tahu, nanti kita cobain. Lihat salah. Nah, kuncinya gitu doang. Ini pasti nanti buat ditaruh di sebelah mesin nih, supaya rapi. Kita lihat kartu garansinya. Nama dealer. Kalau brand-brand besar kayak gini sangat proper, bagus banget. Yang kayak gini ngikutin tanda kutip brand lokal yang kemarin nih, yang punya merek apa sih, yang merek Freshbow. Bukunya aja tebal bener, multi bahasa lagi. Jadi dari sini nih ketahuan nih bahasanya apa aja, EN, CN, TW. Kalau bahasa Indonesia nih yang ini nih ID. Jadi yang ID ini start dari halaman berapa? ID bahasa Indonesia halaman 43 startnya. Nah dari sini nih bahasa Indonesia, sebelahnya bahasa Thailand. Kalau yang suka baca-baca ya lumayan nih, bacaannya banyak. Kebanyakan orang kan langsung praktek. Di sini ada spek-spek. Nah yang ini ada teman-temannya nih, 125, 130, 135. Yang saya beli yang ini 125.
1500 watt, debit airnya hanya 6. Udah, sebenarnya buku isinya mah dikit banget. Kalau yang buat bahasa Indonesia sih tebal itu karena gara-gara multi bahasa aja. Ada troubleshooting nggak sih, perawatan servis, pelayanan pasca beli, after sales di sini, mengatasi ini troubleshooting di sini disebutnya mengatasi story. Handle-nya nih, handle caranya nih. Nanti kalau mau disimpan lagi misalnya ininya diketengahin. Bagian sini nih buat naruh gulungan selang. Masa gitu sih, nanti saya cari tahu gimana mestinya. Atau dia naruh gulungannya di belakang mestinya. Tapi kalau dia naruh gulungan selang kan kayak gini, kenapa dia nggak claw-nya ke atas nih gitu, malahan ke bawah sama ke bawah, kan jadi gampang lepas dong. Apa dia taruhnya di bawah? Nggak mungkin juga. Apa dia nyimpennya gini, kunci di satu tapi atasnya nggak kunci. Terus nanti kalau udah dipakai juga ini gulungannya nggak akan balik lagi sebulet ini, bisa melar. Tapi saya asumsikan mungkin naruhnya gini. Coba saya lihat aslinya gimana sih. Oh gitu. Jadi dia mestinya si selang tuh ada di antara sini nih, atas dan bawah. Cuma masalahnya masih harus saya dedetin. Udah tahu selangnya kaku, jadi saya taruh enaknya aja kayak gini nih, walaupun gampang lepas. Ini kalau dibawa-bawa tuh kan enak kan, walaupun mesinnya ringan tapi nggak usah diangkat-angkat. Bagian belakang kita lihat ada apa aja. Mesin-mesin gini tuh biasanya sama yang desain itu benar-benar dipikirin. Ini kan buat narogan di sini. Tapi kalau buat narogan ini harus dipencet dulu nih, dikempesin gitu, kayak gini. Ini dikempesin, masukin, baru aja taruh ke sini tuh. Salah. Masuk sini dulu, depannya dulu, baru aja rapih kan, benar-benar dipikirin. Ini handle ini sama handle ini jadi seakan-akan bisa diangkat satu. Terus juga on off-nya ini on off yang saya termasuk suka nih, hanya gitu doang, tak jalan nih, kelihatan 0 sama 1, dia on-nya hanya gitu doang. Cuma hati-hati ya, saya pernah pegang mesin Karcher, begitu ini dibuka, dia on off ke belakangnya itu hanya ditransfer oleh plastik tipis gitu. Jadi ya pas diginiinnya pakai perasaan lah gitu, jangan kayak mau starter mesin gitu zaman dulu ya, mesin yang belum on off-nya start pencet ya, yang pakai kunci ya. Ini kalem aja muternya. Ini ada filternya loh. Ini udah pasti inletnya di sini. Ada filternya. Kelihatan putih-putih. Jadi filter dikasih filter lagi. Ini bisa dicabut nih, dibersihin kalau mau. Tapi kan udah ketahan sama filter bawaan nih. Ada filter di dalam filter. Selalu 3/4. Ke tangan aja. Nah gitu. Berarti outletnya di lawannya. Ininya apa sih? Stiker ya? Bukan pelat. Tapi ininya nonjol semuanya nih. Memang mesin agak mahalan itu, emang lain. Ini outletnya di sini. Cara pasangnya juga sama, tinggal tekan, masukin aja, colokin kayak gini. Tekan, dadetin sedikit aja, puyok-puyok soalnya ada o-ringnya kan. Nah gitu, udah kencang. Kalau Nilfish punya kan sistemnya drat, kecuali Nilfish yang seri yang lebih tingginya lagi, baru nih sistemnya sama.
Tuh bukanya gampang banget, enaknya, beresnya gampang. Di sini biasanya tempat nyimpen macem-macem. Yang saya belum tahu ini tempat nyimpen apa nih. Ini seakan-akan kayak dibuat, jangan-jangan buat naruh ini nanti suatu hari. Ini pasti lubang hawa. Biasanya tuh pumpnya ada di bawah, terus bagian atasnya sedikit itu si motornya. Jadi si motornya ini panas ya, kan harus dibuang panasnya. Kalau roda mah masih plastik, dia nggak pakai karet, jadi bukan heavy duty gimana. Terus di sini ada stikernya. Ini pasti lawannya nih, extension, cuma extensionnya nggak ada batas bawah ya. Kayaknya sih kalau dari bentuknya kayak gitu kayaknya di sini nih. Tapi kalau longgar, oh enggak. Tuh tempat naruhnya. Sekarang menjadi pertanyaan, naruh ini di mana, atau dia tuh sengaja jangan dilepasin. Kalau dibandingin mesin Wheelfish, ininya bisa dipisah, disimpannya ada tempatnya lagi, dan bukan satu lagi, bisa naruh 2. Nah kayak gitu. Nah ini bagian ini yang nyelot buat di sini pasti. Tuh kan manis bener, terbiasa. Tinggal naruh selang aja mestinya. Selang ini kayaknya mestinya dipadetin, taruh aja di sini. Jadi bener-bener ngunci. Kalau kayak gitu ya bisa juga sih. Soalnya agak nggak make sense naruhnya ini selang. Nanti ya kalau suatu hari misalnya udahan pakai mau disimpan, mestinya satu set nih di dalam satu body ini. Kita lihat ini selai kabelnya panjangnya berapa. Selang PVC sama merek-merek lain nggak jauh beda, nggak ada feel kayak silikon atau feel kayak dipegang rubbernya, nggak ada. 1, 2, 3, 4, 460, kurang lebih 5 meter. Terus depannya dia kayak gini. Lucu ya. Biasanya kan pakai yang kepalanya yang rada gedean. Tulisannya 16 ampere 250. Ada mereknya nih, Sengyi. Terus kabelnya ada embosan. Embosannya jelas. Di sini ada ketebalannya enggak? Ada nih. 2 kali 1 mili ketebalannya. Ini merek kabelnya nih kayaknya. Sengyi. Mesin enteng. Kayak pegang dinamo induction. Ini mesin disebutnya biasanya model-model gini mesin karbon brush. Ini udah segini doang. Tuh kan, baru nyampe 6 kilo. Dasar baru tahu. Bisa dipanjangin. Mesin kalau sementara taruh di meja dulu ya. Sebenarnya habitat kalau menurut saya itu di bawah, di meja, terus supaya kelihatan. Taruh di atas. Ini selangnya saya kecilin banget supaya ngepas di sini. Kalau ngepas di sini tuh kayak di gambarnya gitu. Ini filter inlet, biasanya kan pakai mesin induction, jadi posisinya di sebelah kanan. Ini kalau di sebelah kanan di sini, si switch on off malahan nanti di belakang. Saya sampingin aja deh, ke samping gitu. Nanti on off-nya dari samping. Cara masang ini tinggal ditekan, goyak sedikit, udah. Terus buka ini tinggal lepas doang. Dia ininya titik kelihatan. Terus ngerubahnya gimana sih? Jadi ini diputar ke kiri. Di sini ada ininya nih. Oh, panahnya nih. Putar ke kiri jadi bisa dilihat 3 macam. Turbo nozzle. Unik juga nih. Canggih juga nih.
Udah pasti nggak mungkin 2 ampere, soalnya 2 ampere kali 220 hanya 440 kan, anggap 4,5, langsung aja ke 4 ampere. 4 ampere juga kemungkinan jatuh nih, tapi kita cobain lah. Titik. Berarti yang ini kayak spray nozzle merah. Yang nomor 2. Yang nomor 2 nyebarnya segitu doang, kayak orange. Bisa diputar nih. Satu arah doang tapi ke kanan. Satu lagi. Jadi kalau yang bagian sini muter ke sini, bagian ini muter ke situ. Sampai kalau diputar sampai cetrek. Jadi yang barusan disebutnya turbo nozzle, dia tuh seperti warna merah yang titik tapi dia berputar. Agresifnya sama. Jadi setiap nozzle ini tuh ngegaris sama ini tuh. Kayak ada panah kan, titik merah. Ini panah sini. Jadi walaupun mau diputar-putar ya intinya mah balik lagi ke sini. Selama kita muternya ngegaris ya berarti munculnya itu gitu. Tuh, ada gambarnya kan. Variable nozzle dia kayak muter-muter kayak apa sih? Tornado. Yang ini hanya garis doang tuh. Yang ini nyebar kan. Gambarnya kayak nyebar ke atas, kayak kerucut. Ini kan disebutnya adapter di bawah gun untuk inlet ya. Dia masuk ke sini, terus yang bawahnya ini drat M22, ini 14 mili. Ini yang saya jual udah biasa nih ya. Ini yang punya Nilfish, ini mah ngunci nggak ada masalah. Saya mau cobain masukin ke Bosch, masuk atau enggak. Masuk sih di sininya, tapi kayak seakan-akan udah mentok. Ini mau diputer-puter juga nggak kemana-mana lagi. Begitu dilepas kan dia mestinya ngunci nih. Oh, berarti dia ada apa sih? Ada yang nggak pasnya gitu. Jadi kalau misalnya yang gun Bosch bawaan Bosch ini dimasukin ke adapter yang Nilfish ini nggak masuk, nggak ngunci. Masuk tapi nggak ngunci. Akhirnya saya ngeluarin satunya lagi nih, barang sampel saya pernah nandain. Ini yang ada tulisannya sama saya pernah namain Bosch ACT Aquatak. Ini udah ngunci nih sekarang. Masalahnya bocor atau enggak. Nyebar ini dulu ya. Nyebar 15 derajat. Si tekanan airnya berapa? Wah, mantap. 66 65 lah. Ini yang turbo nozzle. Tekanannya berapa nih? Jauh kan. 48. Ini yang titik nih. Lurus. Mesinnya ini yang paling kencang. Oh enggak, sama deh. 68. Oh naik, turun naik dikit. 68 ya. 67 lah. Contoh kalau misalnya mau bikin gun bawaan Bosch Aquatak ini dibikin quick release. Jadi adapter, udah gitu dipasang nepal, coupler, hose adapter lagi, ini baru selangnya. Bongkar pasangnya gitu. Bisa juga ininya ini dua nggak usah dipakai. Jadi ini sama ini dipasang. Nanti quick connect-nya di sini nih. Tuh gitu doang. Bisa juga. Tapi kalau saya mendingan pasang aja itu di situ. Ini aja sebenarnya masangnya udah gampang banget sih.
Nah, tinggal gitu doang, udah jadi. Bagian atas ini mah mendingan jangan dilepas pasang. Ngelepasnya di sini doang. Kalau enggak ya beginilah. Itu paling enak. Lima nyampe atau enggak nih? Masa dikit. Kayaknya 5 lebih dikit deh. Dia kan tulisannya 360 liter per jam kan, berarti sama dengan 6. Tuh kan. Biasa speknya di bawah itu sedikit. Belum nyampe. Nah, itu 5. Ya. 5,2. Ini 250 di sini, ini 5,2. Berikutnya ini titik. Saya coba tumpahin semua lah. Paling kelebihan. Mestinya sih sama. Ya. Buset. 5 liter. Lima. Aduh, airnya goyang-goyang. 55 udah pasti. Ini yang garis kedua nih. Ini kan 5. Berarti 5,5. 555. 56 nih garis kedua. 5,6 liter ya. Ini baru jalanin buat ngetes doang nih, rada anget nih. Mesin end user kayak begini ya. Jadi kalau bagian depan tuh kan nggak ada lubang angin kan, lubang anginnya hanya buang panasnya hanya di sini doang nih. Tapi kalau depan sih rada anget terus terangannya. Ya mungkin mesin end user bukan untuk dipakai kerja ya begitulah. Tidak heavy duty gitu. Ya jangan dipakai untuk jam-jaman dipakai. Teman-teman saya mau cari tahu kalau si setiap spray nozzle di sini di ujungnya itu sama dengan spray nozzle diameter berapa sih. Jadi ini saya ukur kayak tadi persis, tapi nanti bagian sini, bagian extensionnya saya rubah nih pakai yang kayak ginian. Jadi ujung depannya itu kan coupler 1/4 inch. Nanti terus saya masukin manometer digital, baru aja nanti kita pasangin pakai spray nozzle diameternya beda-beda gitu. Yang dicari adalah angkanya sama di sininya. Kita coba dulu yang turbo nozzle nih berapa angka yang dikejar. Turbo nozzle sama dengan diameter berapa. Ngecek sekali lagi angka yang dikejar. Angka yang dikejar 45 sama 46. Dia sambungan belakangnya sama persis kayak gini. Langsung tembak aja 040. Saya juga nggak tahu bener nggak, kayaknya nggak mungkin 040 deh, coba 025 lah. Mesin end user kebanyakan yang udah diameter kecil-kecil ya, jadi saya start dari 025. Nih di sini ya tulisannya ya 25025. Angka yang dikejar 4647. Berarti yang depan sama yang belakang mestinya sama. Wah bukan, perbedaannya terlalu jauh ya, langsung turun 2 kali aja. 035. Nah bener
46 kan, berarti 035. Turbo nozzle. Tadi berapa? 46 sampai 47 bar. Ini sama dengan diameternya 035. Yang berikutnya nih titik garis doang. Di sini berapa? Angka yang dikejar 64 sampai 65. 65 66 deh. 0 derajat. Berapa tadi teh? Kurang lebih 66 bar. Sama dengan tadi kan sebelumnya ngambil 025 kan, angkanya mirip kan? Ambil lagi kita 025. Bisa jadi yang ini. Ini 025 nih. Bukan, benar. Sama persis. Sama dengan 025. Langsung benar. Terakhir. Berarti ini ya lebarnya 15 derajat. Angkanya sama ya tadi itu. Ini 15 derajat. Sedikit kurang 64. Sampai 65 bar. Ini mah sebenarnya kalau beda 1 2 sih sama aja. Saya mau ngetes pakai 030. Karena beda 2, saya iseng-iseng ya saya pakai coba diameter 030. Kalau perubahannya terlalu drastis, berarti tetap sebenarnya angkanya 025. Ini 030 nih. Oh, nggak mungkin banget. 52. Turunnya 10 lebih. Berarti yang 15 derajat walaupun beda hanya 1 2, ini tetap nih 025. Jadi pada dasarnya si nozzle ini tuh pada dasarnya 025. Soalnya turbo nozzle mah saya juga nggak ngerti kenapa sama dia digedein, justru kenapa nggak disamain gitu dalam satu nozzle ini. Beda nggak wattnya? Ini variabel nozzle ya. Yang ini titik lebih kecil berarti 1240. Yang ini yang nyebar 15 derajat. Lebih kecil sedikit, 1200 lah. Teman-teman, ini kan 4 ampere ya. 4 ampere tuh dikali, saya sih ngitungnya gini sih, 880 tuh. 880 kan. Walaupun dia jalan 1200, berarti itu tuh bisa dikatakan di ambang batas ngejepret. Itu baru hanya mesin doang, belum yang lain-lain kan. Jadi sebenarnya kalau mau aman, mesinnya di 6 kali 220. Ini nggak di ambang batas, tapi juga termasuk pas-pasan sih. Kan tadi 1200 kan. Jauh coy, jauh ke depan. Di sini 2 meter, mundur sedikit. Ya kurang lebih, paling beda 1-2 cm. Jarak 2 meter seperti biasa. Ini pakai yang titik ya, yang merah. Mungkin suaranya beda. Berikutnya, putarnya ke kiri salah. Berikutnya 15 derajat. Terakhir turbo nozzle. Ini foamless bawaan, ini dari sini nih tarik.
100 mili, 200 mili, 300 mili. Berarti kita pakai standar biasa 1/9 ya. 30 mili sampo, 270 mili air. Cair. Tapi lumayan sih nih. Yang itu tuh Nggak cair-cair amat. Tapi turunnya cepet banget ya. Mulai batuk-batuk dia. Kalau air doang langsung bersih, nggak ada putih-putihnya. Teman-teman, kan saya mau cobain pakai Epic Foam Lens ya di mesin ini. Dia normal atau enggak, datar-datar atau enggak, sama hasilnya seperti apa. Jadi kalau misalnya nih, kan dia kan si adapternya kayak gini kan, bisa juga dipasang di sini, terus pasang ke sini. Bisa juga satu lagi opsinya pasang yang ini, adapter ini jadi coupler, langsung masuk aja ke sini. Terserah mau yang mana gitu. Tapi kalau paling enak ya pakai sistemnya kayak gini. Cuma teman-teman harus beli nih kayak gini adapternya. Kalau misalnya teman-teman mau tetap pakai gan yang sama, nggak usah beli si adapter ini lagi ya bisa. Tinggal kalau beli foam lens itu pilih yang belakangnya buat bosak ke atap kayak gini. Tapi untuk mempermudah ya saya pakai yang quick release aja. Ini saya udah nyampur dari pemakaian sebelumnya. Samponya pakai Ultra Foam Sampo 1/9. Yang sebelumnya saya udah ada isinya nih. Dari pemakaian sebelumnya saya jadiin satu. Ini pakai Ultra Foam Sampo 100 ml, terus 900 ml-nya air. Jadi saya langsung pakai aja. Pentokin kanan, ini mentok kanan. Bukaan ya segitu dulu deh, nggak apa-apa. Wah, berat mesinnya. Mantap, luar biasa. Teman-teman yang menjadi pertanyaan sekarang itu, zaman sekarang tuh masih relevan gak sih punya kayak ginian? Kenapa saya ngomong gitu? Soalnya gini nih, yang ini kan performanya kalau di video sebelumnya itu dia tekanannya orinya nih pakai bawaan semuanya 60 bar, terus air 4,8 liter, listriknya 1050. Yang ini kalian tahu sendiri, ini pakai yang ini, pakai yang si spray nozzle bawaannya 3-in-1 ini maksimal itu 65 bar. Si airnya itu 5,2, listriknya 1200. Jadi secara performa tuh 11-12. Ini anggaplah 12, ini 11. Mirip sekali, tapi secara fitur dan brand ya kalah jauh lah. Terus juga kalau secara harga, ini saya beli kurang lebih 2 jutaan. Ini zaman sekarang ini kurang dari 1 juta. Bisa dikatakan ini tuh setengah harga kurang gitu. Jadi nggak heran gitu kalau di zaman-zaman sekarang banyak sekali yang beli mesin yang kayak model kayak seperti kayak begini gitu. Bisa dikatakan murah ya enggak juga gitu. Ada juga yang lebih murah. Tapi mesin ini jadi sekarangnya ada pembandingnya. Jadi seakan-akan mesin ini tuh mahal. Sedangkan zaman dulu tuh mesin yang wajah cleaner tuh pilihannya bisa dikatakan mungkin hanya 3, Nilfish, Bosch Aquatak, atau Karcher. Dan dengan datangnya mesin-mesin yang merek H&L dan teman-teman ini zaman sekarang yang saya sebut mesin-mesin made in China yang murah, mesin kayak gini tuh masih relevan atau enggak sih gitu. Saya mau tanya nih ke teman-teman, komen di bawah ya, teman-teman sendiri kalau zaman sekarang tetap milih mesin Bosch Aquatak yang 125 dengan segala fiturnya dan brandnya memang brand besar, atau pilih mesin yang ya udahlah pakai mesin yang murah aja. Memang sih secara fitur agak berkurang ya. Komen di bawah ya teman-teman ya.